guys, selamat datang di cerita Jinju. Muka gue masih kaku banget ya. Ini karena masih efek power surgery. Kalau kalian ikutin sosial media gue pasti tahu gue habis menjalani power surgery. Jadi muka gue masih rada-rada kaku gini ya kak ya. Cuma nggak apa-apa. Semoga ngomongnya normal lah ya. Ekspresinya aja yang agak beda pasti ya. Di cerita kali ini bener-bener cerita yang gue nggak bisa deskripsiin. Ini bener-bener kejam, sekejam-kejamnya cerita. Kalian tahu film Hope ya? Itu pelakunya orang nggak dikenal yang ketemu di jalanan. Ini pelakunya orang yang dikenal. Jadi cerita ini adalah cerita seorang siswi sekolah dasar yang berusia 8 tahun bernama Kim Hanel ditemukan tidak bernyawa di dalam ruang audiovisual sekolahnya di kota Daejeon, Korea Selatan pada tanggal 10 Februari 2025. Ya, ini kejadian baru banget. Ya, kasus ini benar-benar mengejutkan banget, menggemparkan seluruh negeri karena pelakunya itu bukan orang asing guys, melainkan guru sekolah dasar yang selama ini dikenal sabar dan ramah di lingkungan kerja. Publik Korea menyebut tragedi ini sebagai salah satu kejahatan paling kelam di dunia pendidikan Korea Selatan karena dilakukan di tempat yang seharusnya ini tempat paling aman untuk anak-anak sekolah. Kim Hanel ini kehilangan nyawanya karena tusukan benda tajam di bagian tubuhnya, dan pelaku yang juga seorang guru yang mengajar di tempat Kim sekolah. Diketahui guru tersebut pernah memiliki gangguan mental dengan beberapa kasus emosional yang gak stabil, tapi masih tetap diizinkan untuk mengajar. Jadi sebelum gue kasih tahu kronologinya, ini gue mau ngasih tahu profile atau kayak latar belakang si korban dulu nih. Kim Hanel itu dikenal sebagai siswi sekolah dasar di kota Daejeon yang menurut orang-orang tuh ceria, bersemangat belajar, dan memiliki hubungan hangat dengan guru serta teman-temannya. Kim Hanel tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga seorang adik laki-laki di lingkungan perumahan sederhana yang berjarak sekitar 15 menit dari sekolahan. Dalam wawancara nih yang dikutip di The Korean Times 20 Oktober 2025 kemarin, tetangga keluarga Kim Hanel menggambarkan nih kalau Kim Hanel tuh anak kecil yang selalu senyum dan suka menyapa siapapun yang dia temuin. Kim Hanel juga dikenal rajin mengikuti kegiatan tambahan setelah jam pelajaran reguler yang umum di sekolah-sekolah dasar Korea Selatan. Nah, Kim Hanel ini sering mengikuti kelas seni dan membaca di ruang audio visual sekolahnya, tempat yang kemudian itu menjadi lokasi kehilangan nyawanya. Gue gak bisa nih baca gitu nih. Kegiatan yang ada di ruang audio visual ini itu dirancang agar anak-anak dapat menunggu orang tua mereka pulang dari tempat bekerja, sehingga mereka tetap berada di lingkungan yang aman. Itu dirancangnya seperti itu dan diawasi gitu kan. Namun ternyata justru tempat itulah menjadi awal mula tragedi mengelamkan ini. Ruang yang seharusnya aman berubah menjadi tempat terjadinya kejahatan paling tragis dalam sejarah pendidikan Korea modern. Kim Hanel juga dikenal sebagai anak yang seneng banget ngenolong teman-temannya yang tertinggal pelajaran. Ini tuh ditulis ya dari Chosun Ilbo dalam liputan reflektif sepekan setelah kejadian. Jadi Kim Hanel ini sering tinggal lebih lama di sekolah untuk membantu teman-teman sekelasnya yang belum selesai menulis, menggambar. Itu buat yang kayak sini aku bantuin, aku temenin. Bahkan guru-guru lain di sekolah itu menyebutnya sebagai anak yang membawa suasana positif di dalam kelas. Salah satu guru nih yang diwawancarai oleh Yonhap News Agency mengatakan dia tuh anak kecil yang gak pernah kelihatan marah, selalu tersenyum. Jadi kayak mustahil ada orang yang nyakitin anak ini gitu. Bener-bener Kim Hanel ini tuh dianggap anak yang gak pernah tantrum, suka nolongin teman-temannya, ramah banget. Semua orang yang gak dikenal itu disapa, gak pernah lepas dari senyumannya. Dan pada Senin 10 Februari 2025 di sekolah dasar negeri di distrik So Daejeon, setelah jam pelajaran reguler selesai sekitar pukul 15.20 waktu Korea, beberapa murid mengikuti program tambahan tuh, after school program. Sebuah kegiatan ini sudah umum banget terjadi ya di dunia persekolahan pendidikan Korea, yang mana itu ngebantu anak-anak mengisi waktu sambil nunggu orang tuanya mereka tuh jemput pulang kerja gitu, biar anak-anak tuh nggak berkeliaran, paham nggak? Jadi ini bukan pelajaran tambahan yang kayak matematika, sains, ini enggak. Ini tuh sebenarnya diadain sistem ini untuk anak-anak tuh lebih baik di sekolah gitu. Nah, Kim Hanel adalah salah satu peserta program tersebut. Kim Hanel dikenal jarang pulang memang lebih awal karena sering banget emang Kim Hanel ini menikmati waktu belajar tambahan di ruang audiovisual yang sekaligus berfungsi sebagai perpustakaan kecil sekolah. Sekitar pukul 15.45 waktu Korea Selatan, sebagian besar murid itu udah mulai meninggalkan sekolah, udah mulai dijemput. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dikutip dari The Korea Times dan The Sun, Kim Hanel adalah murid terakhir
terakhir yang masih berada di gedung utama sekolah. Saat itulah seorang guru perempuan bernama Myung Jae-won berusia 48 tahun tiba-tiba menghampiri Kim Hanel. Dengan nada tenang, Myung Jae-won ini memanggil Kim Hanel dan mengatakan bahwa ia ingin memberikan buku latihan tambahan. Nah, alasan inilah yang kemudian diketahui polisi sebagai tipu daya untuk memancing korban agar tetap berada di sekolah. Myung Jae-won ini mengajak Kim nih masuk ke ruang audiovisual di lantai 2, sebuah ruangan yang biasanya memang digunakan untuk kelas film dan kegiatan after school. Saksi terakhir yang melihat mereka bersama adalah seorang pegawai kebersihan yang sedang mengunci ruangan lain di koridor yang sama. Tidak lama setelah itu suasana sekolah menjadi sepi. Ya, nggak ada hal yang mencurigakan gitu menurut saksi ya, karena kan ini seorang guru ngajak muridnya ke ruangan after school gitu loh. Jadi kayak ya udah lalu-lalang aja gitu, saksinya ngelihat lagi ngunci kan, ngelihat oh ada, ya udah gitu aja. Nah, berdasarkan hasil forensik dan keterangan jaksa yang dirilis oleh The Straits Times, pelaku telah mempersiapkan aksi ini nih secara sadar dan sangat terencana. Beberapa jam sebelum kejadian, Myung Jae-won ini terekam oleh CCTV toko serba ada di Daejeon sedang membeli pisau dapur dengan panjang sekitar 20 cm. Nah, transaksi itu dilakukan di sekitar pukul 1:17 waktu Korea Selatan, hanya 2 jam sebelum insiden terjadi. Dalam tasnya, polisi juga menemukan sarung tangan plastik, tisu basah, dan baju ganti yang semua itu udah mengindikasikan niat penghilangan nyawa yang udah direncanakan dengan sangat amat matang. Pada pukul 4 waktu Korea Selatan, suara benturan keras tuh terdengar dari ruang audiovisual. Nah, menurut keterangan seorang guru yang berada di lantai bawah, yang ngiranya itu cuma suara perabotan yang jatuh aja, gak ada naruh curiga apapun. Ya, secara ini sekolah. Sekitar 10-15 menit kemudian, Myung Jae-won ini keluar dari ruangan dengan wajah yang gak ada ekspresinya, jadi kayak datar aja gitu, lalu pergi menuju kantor guru. Di situ gak ada yang tahu bahwa dalam ruangan audiovisual itu Kim Hanel udah terbaring tak bernyawa di lantai. Miris banget sih. Ini hasil otopsi ya yang dikutip South China Morning Post menunjukkan bahwa Kim Hanel itu kehilangan nyawanya akibat luka tusukan yang dalam, dan juga terdapat luka memar di bagian wajah dan tangan. Jadi itu sebagai bukti ya kalau memang Kim Hanel ini sempat ngelawan, dan waktu meninggalnya itu diperkirakan terjadi sekitar jam 15.57 hingga 16:10 waktu Korea Selatan, atau sekitar 10-15 menit setelah serangan dimulai. Jadi lu bayangin, Kim Hanel ini nggak kehilangan nyawanya langsung, tapi di situ ada prosesnya 10-15 menitan. Karena Kim Hanel ini kan meninggalnya karena kehilangan cairan merah dalam tubuhnya kan. Itu berarti kan ngerasain sakit yang luar biasa. Dan sekitar pukul 16.30 waktu Korea Selatan, jadi ada seorang guru nih yang mau ngunci ruang audiovisual menyadari nih bahwa pintu ruangan terkunci dari dalam dan lampu tuh masih menyala. Jadi guru tersebut memanggil penjaga sekolah, dan setelah dibuka paksa, mereka menemukan Kim Hanel dengan kondisi yang sudah kehilangan nyawanya, tergeletak di lantai dengan cairan merah membasahi seragam sekolahnya. Sementara pisau yang digunakan pelaku itu masih berada di dekat tangan korban. Guru yang menemukan Kim Hanel ini udah pasti shock berat ya kan. Bahkan sampai nih guru yang menemukan Kim Hanel ini langsung dilarikan ke rumah sakit karena serangan panik. Iyalah coy, gue gak kebayang dia jadi gurunya. Dan polisi langsung tiba ke lokasi itu sekitar pukul 16:45 waktu Korea Selatan dan segera menutup seluruh area sekolah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ya pihak polisian berhasil menemukan pelaku yang masih berada di gedung sekolah, duduk sendirian di kantor guru. Dan saat ditanya tentang insiden tersebut, Myung Jae-won langsung dengan tenang menjawab, ya saya hanya ingin berbicara dengannya. Ya udah, akhirnya digiring lah sama petugas kepolisian untuk ke kantor. Saat pemeriksaan di rumah sakit, Myung Jae-won itu gue gak ngerti, cuman tertawa dan tampak acuh gitu loh ketika dimintai keterangan. Jadi kayak dianggap bercandaan. Nah ini nih, perilaku ini yang ngebuat publik, orang-orang Korea ini marah banget dan mempertanyakan kondisi mentalnya. Dalam pemeriksaan awal, polisi menemukan bukti tambahan nih, jejak pencarian daring di ponsel pelaku yang menunjukkan kata kunci seperti cara menghilangkan nyawa dengan cepat, titik vital untuk ditus-tus, dan gangguan mental bagi guru. Bukti-bukti ini menjadi dasar kuat bagi jaksa untuk menyimpulkan bahwa tindakannya tuh bukan karena impulsif emosional gitu, bukan kayak hal yang ya udah secara tiba-tiba gitu, enggak, tapi ini justru penghilangan nyawa berencana yang dilakukan dengan kesadaran yang sangat amat penuh. Pasca kejadian tersebut, sekolah langsung ditutup selama 1 minggu penuh. Dinding depan sekolah dipenuhi bunga-bunga, boneka, dan surat dari anak-anak lain. Dan sebuah video dari BBC Korea memperlihatkan puluhan orang tua dan murid menyalakan lilin di depan gerbang sambil membawa papan bertuliskan, sekolah seharusnya tempat belajar,
mengajar, bukan tempat anak-anak kehilangan nyawanya. Tragedi yang terjadi hanya dalam 15 menit ini ya, menjadi luka mendalam bagi seluruh negeri, menandai babak baru dalam krisis kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan Korea Selatan. Nah sekarang nih, gue mau ngasih tahu ke kalian profil dari si Myung Jae-won ini. Jadi, pelaku bernama Myung Jae-won ini guru perempuan berusia 48 tahun yang bekerja di sekolah dasar tersebut itu udah kerja selama lebih dari 10 tahun. Berdasarkan laporan dari The Korean Times, dia pernah mengambil cuti panjang pada tahun 2024 karena sempat mengalami depresi berat. Namun setelah dinyatakan stabil, ya dia akhirnya kembali diizinkan untuk mengajar tanpa adanya evaluasi psikologis lanjutan. Nah, selama masa kerjanya, beberapa rekan guru melaporkan perilaku aneh nih. Jadi Myung Jae-won tuh pernah merusak komputer kantor, pernah menyerang koleganya, bahkan memegang tangan guru lain secara agresif. Tapi laporan-laporan ini enggak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak sekolahan. Dalam penyelidikan forensik digital, polisi tuh menemukan bahwa Myung Jae-won telah mencari kata kunci nih, seperti kayak cara menghilangkan nyawa tanpa jejak atau jenis pisau yang paling tajam itu di ponselnya beberapa hari sebelum kejadian. Hal ini juga menjadi bukti bahwa penghilangan nyawa tersebut emang udah direncanakan jauh dari hari H. Motif sementara yang diungkap oleh pihak penyidik adalah rasa frustasi terhadap pekerjaan, tekanan emosional, serta dorongan agresi terhadap lingkungan sekolah. Nah, Kim Han-neul menjadi korban hanya karena ya Kim Han-neul ini murid terakhir yang masih berada di sekolah itu. Dan update penyelidikan sekarang nih ya, setelah ditangkap, Myung Jae-won tuh sempat mengaku tidak ingat apa yang terjadi. Namun kemudian mengakui nih perbuatannya setelah adanya bukti video CCTV, hasil DNA, dan pisau yang dibeli dan diserahkan ke penyidik. Jaksa menuntut hukuman metong dengan alasan kejahatan ini memenuhi syarat Special Act on Child Protection yang memperberat hukuman untuk kejahatan terhadap anak di bawah 13 tahun. Namun pada 20 Oktober 2025, Pengadilan Distrik Daejeon memutuskan bahwa Myung Jae-won dijatuhi hukuman ya penjara seumur hidup aja, disertai alat pelacak elektronik selama 30 tahun, seperti yang dilaporkan The Korean Times. Ya, kasus ini akhirnya memicu kemarahan nasional dan gelombang protes dari orang tua murid di seluruh negeri. Banyak yang menuntut reformasi sistem evaluasi kesehatan mental guru dan memperketat akses mereka terhadap siswa di luar jam pelajaran. Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan membentuk regulasi baru yang kemudian disebut media sebagai Han-neul Law, yaitu kebijakan untuk meningkatkan pengawasan psikologis tenaga penyidik dan memperketat sistem keamanan anak di sekolah. Kasus ini masih terus dipelajari oleh para akademisi dan pemerhati kebijakan publik karena memperlihatkan betapa lemahnya sistem perlindungan anak di ruang pendidikan formal. Nah, tragedi Kim Han-neul ini menjadi titik balik bagi pemerintah Korea dalam mengevaluasi kesehatan mental tenaga pendidik dan standar keamanan anak di sekolah negeri. Nah, kasus penghilangan nyawa Kim Han-neul ini mengguncang masyarakat Korea Selatan dan memicu reaksi publik yang sangat amat luas. Keluarga korban, terutama ayahnya Kim Han-neul, menyatakan penyesalan mendalam bahwa jika sistem pengawasan sekolah dan program after school berjalan lebih baik, mungkin putrinya masih hidup. Di kota Daejeon, di depan sekolah korban, banyak warga meletakkan bunga kerisan, boneka, dan permen sebagai penghormatan kepada Kim Han-neul serta ungkapan duka kolektif. Orang tua murid menyatakan rasa takut dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem keamanan sekolah. Satu ibu murid mengatakan bahwa anaknya nih ngomong, takut nih jika kejadian serupa tuh bisa terjadi sama aku gitu. Bayangin, saking ini traumatis banget kejadian ini. Pasca kejadian, pemerintah Korea Selatan tuh melalui Ministry of Education mengusulkan rancangan undang-undang sementara yang diberikan nama Han-neul Act atau Kim Han-neul Law untuk memperkuat pengawasan terhadap guru yang memiliki indikasi gangguan mental sekaligus memperketat prosedur keamanan di sekolah. Beberapa langkah khusus yang ditetapkan adalah sekolah-sekolah tuh diwajibkan melaporkan guru yang menunjukkan perilaku agresif atau nggak layak untuk mengajar ke kantor pendidikan terkait. Nah, komite kesesuaian pekerjaan guru akan dibentuk untuk menilai apakah seorang guru ini layak mengajar berdasarkan kondisi fisik atau mental. Sistem keamanan sekolah diperkuat nih, seperti pemasangan CCTV di koridor-koridor lorong dan ruang kelas, serta perangkat darurat portable untuk murid kecil agar bisa memberitahu orang tuanya bila terjadi hal-hal yang keadaan darurat gitu. Kasus ini juga memicu perdebatan mengenai perlindungan anak di sekolah, peran program after school, dan kewajiban tambahan bagi sekolah dalam memastikan siswa tidak tertinggal sendirian hingga
juga jam pulang. Beberapa daerah memperluas sistem SMS atau aplikasi yang memberitahu orang tua ketika anak meninggalkan sekolah atau berganti lokasi. Kalian tahu aplikasi Insta360 gak sih? Atau aplikasi apa gitu yang kayak ngedetect location? Nah, kalau di aplikasi itu tuh pindah, itu biasanya muncul notif. Kalau emang kita nyalain ya, notifnya ya, itu muncul tuh notif, ini pindah ke sini atau ini ke sini, kayak gitu loh. Nah, secara keseluruhan, kasus Kim Han-neul bukan hanya menjadi tragedi individu, tetapi juga menjadi katalisator bagi reformasi kebijakan perlindungan anak dan sistem pengawasan guru di sekolah-sekolah Korea Selatan. Nah, proses perubahan kebijakan masih berjalan dan publik akan terus memantau bagaimana implementasi Han-neul Act ini berlangsung, serta apakah cukup untuk mencegah tragedi serupa ini terjadi lagi di masa depan. Menurut kalian gimana guys? Karena gini, sistem after school ini itu diadakan karena memang biasanya kan orang tua ini yang entah itu ibu atau ayahnya dua-duanya kerja. Jadi anaknya ditinggal sendirian tanpa pengawasan. Karena kan di Korea ini babysitter tuh terbilang mahal banget ya guys ya. Hanya untuk kaum-kaum cebol, konglomerat ini yang bisa ada keuangan gitu ya untuk membayar babysitter. Jadi memang ada kan kalau misalnya kalian lihat di drama-drama Korea tuh ada preschool ya untuk emang sengaja nitipin anaknya gitu. Pasti orang tua juga menganggap ini tempat yang aman ya, apalagi sekolah juga ya. Dan adanya preschool ini kan juga untuk membantu para orang tua supaya nggak bingung nih anaknya ntar keluar sekolah, selesai sekolah nggak ada yang jemput, atau nanti kalau misalnya emang pulang sendiri atau pakai jemputan nanti di rumah sendirian, ntar dia kemana nggak tahu. Jadi memang sistem ini tuh sebenarnya untung bagus. After school ini bukan yang kelas tambahan yang akhirnya disuruh belajar lagi jadi overstudy gitu, enggak. Ya memang diadakan kegiatannya aja, nonton film kayak baca buku kayak apa kayak gitu. Kita main-main di taman bermain sekolah ya kan, itu masuk after school juga. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih memang ini membantu after school. Cuman itu aja tuh bener, harus ada komite yang kayak penyelidikan gitu loh. Ada guru-guru yang gerak tindak tanduknya ini mencurigakan. Itu tuh hal sekecil apapun harusnya ditindak tegas gitu. Semoga kita semua, kalian juga yang punya anak atau nanti akan punya anak, dilindungin ya guys ya. Tidak ada lagi hal ini yang terjadi, entah itu di Korea, entah itu di Indonesia. Kita emang, dunia makin gak jelas, makin gak waras gitu ya. Oke guys, sekian dulu. Coba kalau misalnya kalian ada pendapat atau apapun, boleh kita diskusi di bawah di kolom komen. Kira-kira minggu depan cerita apa lagi ya?